Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia dari kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahrij hadis. Alasan saya adalah karena untuk mengetahui kualitas hadis tersebut, apakah hadis itu merupakan hadis sahih ataupun hadis dhaif, maka kita perlu menelitinya melalui kualitas sanad dan matanya. Dan penelitian yang paling awal dari hadis adalah tahrij hadis. Kemudian yang pertama adalah pengertian hadis. Hadis adalah segala ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yaitu mengenai perkembangan tahrij hadis. Seiring berkembangnya waktu, kajian hadis itu semakin surut dan penguasaan para ulama terhadap hadis juga berkurang, dan kualitas hadis yang disebutkan juga tidak dapat dipastikan. Hal inilah yang mengundang keprihatinan beberapa ulama dan banyak ulama yang melakukan kajian tahrij terhadap kitab-kitab yang telah beredar di masyarakat, yang tidak menjelaskan kualitas hadis yang dicantumkan, dan keadaan ini berlanjut hingga sekarang. Bahkan tahrij hadis sekarang menjadi integral, dan proses penahkikan terhadap suatu karya, baik karya ulama klasik dan telah diterbitkan sebelumnya maupun karya baru yang telah diterbitkan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai metode tahrij hadis. Ada 5. Yang pertama yaitu metode indeks nama sahabatnya. Yang kedua yaitu metode kata pertama dalam matan. Yang ketiga yaitu metode indeks kata. Yang keempat metode tematik hadis. Dan yang kelima yaitu metode penelusuran berdasarkan kondisi sanad ataupun matanya. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip dasar tahrij hadis. Yang pertama yaitu tahrij bersifat mandiri atau istiqlal. Yang kedua merupakan informasi terkait hadis yang didapat sebanyak mungkin itu harus dipaparkan. Yang ketiga yaitu ketika seseorang melakukan penahrijan hadis dengan ketentuan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat fulan. Yang keempat, dalam melakukan penahrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis, variasi redaksional matan, kajian atas sanad yang berupa biografi dan kualitas kajian pada perawi. Kemudian yang kelima yaitu tahrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan dan hadisnya. Yang keenam, tahrij hadis itu dilakukan dalam sebuah riwayat sehingga penilaian diberikan terhadap riwayat itu. Yang ketujuh, penilaian terhadap seorang rawi merupakan ijtihad yang didasarkan pada data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Yang kedelapan, terakhir, yaitu standar masing-masing ulama jarh wa ta'dil dalam menilai seorang rawi berbeda, sehingga perlu menelusuri lebih lanjut ketika terjadi perbedaan pendapat terkait kualitas seorang rawi. Selanjutnya, yaitu fungsi dari tahrij hadis adalah cara untuk menelusuri atas lokasi hadis dalam sumber-sumbernya yang asli, yang menyebutkan hadis beserta sanadnya untuk kemudian dikaji kualitas hadisnya. Yang terakhir yaitu tujuan kajian hadis sendiri adalah untuk diamalkan serta diketahui terlebih dahulu kualitasnya
apakah hadis itu pantas untuk diamalkan? Apakah hadis itu sahih atau dhaif? Berdasarkan penilaian atas sanadnya. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.